Pelestarian manuskrip abad 18 dan 19. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Adapun definisi lain, manuskrip adalah karya tulis yang dibuat secara langsung dengan tangan tanpa melalui alat tulis mekanik seperti mesin tik, mesin cetak, dan komputer. Tradisi penulisan naskah pada masa lalu dilakukan ketika tulisan mekanik belum ada dan belum meluas penggunaannya. Lahirnya naskah berhubungan erat dengan munculnya kecakapan tulis sampai baca masyarakat masa itu. Kelahiran kecakapan tulis baca bertalian erat dengan munculnya aksara sebagai lambang suara yang dikeluarkan oleh manusia yang kemudian disebut bahasa lisan sebagai alat komunikasi sosial di antara mereka. Di Tatar Sunda, bukti keberadaan aksara untuk pertama kalinya dikenal melalui peninggalan prasasti. Secara umum, terdapat 3 jenis naskah yang beredar di Indonesia, yaitu manuskrip Islam, manuskrip Jawi, dan manuskrip Pegon. Manuskrip Islam yaitu manuskrip berbahasa dan bertuliskan Arab. Adapun manuskrip Jawi yaitu manuskrip yang ditulis dengan huruf Arab tapi berbahasa Melayu. Manuskrip Pegon yaitu manuskrip yang ditulis dengan huruf Arab tetapi menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Buton, Banjar, Aceh, dan lain sebagainya. Manuskrip merupakan identitas, kebanggaan, dan warisan budaya yang berharga. Secara sosial budaya, naskah kuno biasanya memuat tentang nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi tanggung jawab kita untuk mengungkap mutiara yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai itu sebagian masih sangat relevan untuk diterapkan pada kehidupan masa sekarang. Selain itu, sebagai sebuah warisan kebudayaan, manuskrip atau naskah kuno telah memberikan bukti catatan tentang kebudayaan masa lampau, menjadi salah satu dokumen kebudayaan yang tidak hanya memuat terkait nilai-nilai tradisi saja, tetapi menjadi alat media untuk komunikasi antar zaman. Melihat kandungan naskah kuno yang sangat berharga, agar tetap dapat digunakan, maka diperlukan langkah yang konkret untuk penyelamatan dan pelestarian informasi yang terkandung dalam naskah kuno. Ada beberapa cara untuk melestarikannya, di antaranya dengan digitalisasi, restorasi, dan fumigasi, serta pembacaan naskah kuno bagi pemilik naskah dan mahasiswa, agar pengetahuan tentang tradisi, budaya yang ditulis oleh intelektual lokal tetap terjaga dengan baik. Banten pernah memiliki sejarah yang panjang dan sempat menjadi salah satu peradaban Islam terbesar di Nusantara, sehingga memiliki hasanah intelektual yang cukup penting di Nusantara. Salah satunya di daerah Kasunyatan yang menjadi tempat pendidikan agama Islam di Banten. Sehingga banyak dari para musafir yang datang ke Banten untuk mempelajari Islam. Salah satunya Syekh Yusuf Al-Makassari yang sempat menimba ilmu di Banten dan menjadi menantu Sultan Ageng Tirtayasa. Tradisi menulis di Banten mulai berkembang dengan pesat menjelang abad ke-19, di mana banyak intelektual dari kalangan agamawan yang menulis tentang agama, tradisi, dan budaya di kertas. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kemudian warisan intelektualnya diteruskan oleh para murid-muridnya untuk menjadi kitab pegangan untuk menyebarkan dakwah Islam di masyarakat Banten. Di zaman modern saat ini, warisan intelektual ulama Banten yang diabadikan di dalam naskah-naskah kuno atau manuskrip yang disimpan di masyarakat Banten secara turun-temurun banyak mengalami kerusakan atau hilang. Tidak jarang, masyarakat yang menjadikan naskah kuno atau manuskrip sebagai jimat, seperti naskah kuno yang ada di Kampung Odel yang disimpan di atas loteng rumah. Pemilik naskah itu percaya bahwa di dalam kitab itu berisi informasi harta karun Kesultanan Banten dan memiliki kekuatan supranatural untuk menjaga rumahnya dari gangguan orang-orang jahat. Naskah kuno di Kampung Odel Kecamatan Kasemen yang dilapisi kain kafan menjadi rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Hal ini yang membuat kami sebagai komunitas sejarah dan budaya Banten berupaya untuk menyelamatkan naskah kuno atau manuskrip yang ada di Banten dengan kegiatan
workshop atau seminar tentang penyelamatan dan pemeliharaan naskah kuno. Kegiatan workshop atau seminar ini dilakukan agar pemilik naskah dapat memahami tata cara merawat dan memelihara naskah kuno agar tidak rusak atau hilang. Sehingga warisan budaya yang memiliki nilai-nilai agama dan tradisi tetap terjaga dan menjadi salah satu sumber primer bagi para pengkaji atau peneliti sejarah yang tertarik mengkaji sejarah intelektual Banten. Selain itu, kegiatan ini akan memberikan pelatihan cara membaca naskah kuno bagi pemilik dan mahasiswa, agar dapat mengetahui isi di dalamnya sebagai sebuah informasi sejarah dan pemikiran dari penulis pada masa lalu. Workshop penyelamatan dan pemeliharaan naskah kuno Banten bertujuan untuk menginventarisasi naskah kuno yang ada di masyarakat Banten, sehingga memudahkan untuk mendata dan memelihara naskah bersama pemilik naskah, agar naskah tidak rusak dan hilang seperti yang telah banyak terjadi di Banten, karena menganggap naskah kuno sebagai kitab yang telah usang dan tidak memiliki nilai, sehingga banyak dibuang bahkan dibakar oleh pemiliknya. Kegiatan workshop penyelamatan dan pemeliharaan naskah kuno Banten memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banten. Manfaat ini diantaranya yaitu banyak informasi terkait pemeliharaan naskah kuno, mulai dari membersihkan sampai penyimpanan, sehingga naskah kuno yang dimiliki secara turun-temurun dapat terjaga dengan baik dan tidak mengalami kepunahan. Bagi mahasiswa, kegiatan ini dapat memberikan informasi tentang warisan intelektual masyarakat lokal sejak zaman Kesultanan Banten hingga abad ke-20. Selain itu, mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang aksara Jawa Pegon yang banyak ditemukan dalam manuskrip Banten agar mengetahui hikmah yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat Banten, kegiatan ini memiliki manfaat agar masyarakat dapat melihat dan mengkaji warisan intelektual terdahulu, mulai dari agama hingga budaya yang telah berkembang sejak zaman dulu. Bagi para peneliti dan akademisi, kegiatan ini memiliki manfaat untuk memelihara naskah kuno yang berada di masyarakat agar tidak rusak, sehingga menjadi salah satu sumber primer yang dapat digunakan sebagai bahan kajian atau penelitian. Dan bagi pemerintah, kegiatan ini memiliki manfaat untuk menginventarisir naskah atau mendata koleksi naskah yang ada di masyarakat, sehingga pemerintah dapat bekerja sama dengan pemilik naskah untuk bersama-sama merawat naskah sebagai warisan tradisi dan budaya yang dimiliki Banten. Dampak yang akan ditimbulkan dari workshop penyelamatan dan pemeliharaan naskah kuno Banten adalah terciptanya kepercayaan pemilik naskah dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga dan merawat naskah kuno agar tidak punah. Karena banyak masyarakat yang masih tidak mau terbuka dengan pemerintah maupun masyarakat. Bahkan, peneliti tentang koleksi naskah yang dimiliki karena takut naskah itu rusak atau bahkan diambil. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan pemilik naskah dengan pemerintah maupun para peneliti. Selain itu, dampak dari kegiatan ini adalah para generasi muda dan pemilik naskah bisa membaca aksara Jawa Pegon, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi yang terkandung di dalam naskah. Para pemilik naskah tidak ada lagi yang salah dalam menafsirkan isi kandungan naskah dan dijadikan sebagai jimat yang disimpan di sembarang tempat sehingga rusak. Alih media naskah kuno sebagai bentuk upaya untuk melestarikan informasi naskah kuno tersebut, ketika sudah rusak masih memiliki salinan berupa dokumen digital yang masih dapat memberikan informasi kepada para pengguna informasi. Era digital yang memungkinkan kebutuhan informasi mudah diseminasi dan diakses melalui teknologi digital tanpa terbatas waktu maupun ruang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pola pemanfaatan naskah kuno mengalami pergeseran dari sistem analog ke sistem digital yang sejalan dengan pergeseran perilaku pengguna informasi dari satu sistem manual ke sistem elektronik. Seiring dengan berjalannya waktu, dokumen yang tidak berbentuk digital pada akhirnya harus didigitalisasi untuk menjaga agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat terus dimanfaatkan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ari selaku narasumber dalam pembersihan manuskrip di acara seminar menjelaskan pada para peserta tentang pentingnya pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak atau hancur karena dimakan serangga. Selain itu, pembersihan ini juga bertujuan agar para pemilik naskah dan para peserta dapat memelihara kebersihan manuskrip dari debu dan serangga. Dalam acara seminar manuskrip juga,
harus mempraktikkan tata cara pembersihan manuskrip dengan menggunakan kelas. Sebelum membersihkan manuskrip, para peserta juga dianjurkan untuk memakai sarung tangan medis dan masker yang bertujuan agar tidak gatal dan terhirup debu dari manuskrip tersebut. Para pemilik dan peserta sangat antusias dalam praktik pembersihan manuskrip karena merupakan ilmu baru dalam merawat manuskrip agar manuskrip tetap dapat dilestarikan. Mutakin, pemilik manuskrip Cilegon, sangat senang dengan acara seminar ini karena mendapatkan ilmu baru tentang pembersihan manuskrip dan manuskrip yang dibawanya pun dapat dibersihkan langsung dalam acara tersebut. Setelah melakukan pembersihan, para peserta diajarkan bagaimana cara menyimpan manuskrip agar tetap terjaga dengan baik dengan kain dan map plastik yang kemudian diberi cengkeh dan pampar agar terhindar dari jamur dan serangga yang dapat membuat manuskrip rusak bahkan hancur. Para peserta dan pemilik naskah menyampaikan bahwa acara seperti ini harus terus disosialisasikan karena banyak para pemilik naskah dan masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara merawat naskah sehingga naskah banyak yang rusak, hancur, bahkan dibakar karena dianggap sudah tidak penting lagi bagi mereka. Komunitas Jejaka pun sebagai organisasi sudah menjadi penghubung yang baik antara masyarakat dan pemerintah agar bekerja sama untuk mendata dan memelihara manuskrip yang ada di kalangan masyarakat.